percaya diri di depan publik tuh nggak ada, berarti udah bahaya ya. Salah satu aspek dia udah gagal dalam hal ini. Dan yang berikutnya adalah memiliki penampilan keseluruhan dengan kepribadian yang baik dan sesuai dengan citra perusahaan. Kadang kalian bisa lihat, kenapa ya humas-humas dari hotel, humas hotel bintang 5 gitu ya, humas hotel berbintang itu penampilannya tuh bisa kita bilang mirip antara si A, B, C, D. Ada ada yang sama di antara mereka. Lalu kalian lihat, kenapa humas-humas yang ada di bawah Kementerian Pendidikan, Riset, dan Kebudayaan tuh stylenya hampir sama ya? Kenapa humas-humas yang ada di perusahaan-perusahaan pertambangan bisa lihat tuh ada ciri-cirinya yang melekat pada mereka. Nah, jadi penampilan, pembawaan diri dari orang-orang yang bekerja di humas di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, sehingga ketika mereka menjadi seorang juru bicara, itu bisa terlihat ya. Kalau kita bicara di maskapai penerbangan misalnya ya, saya yakin kalian bisa membedakan, ini nih kalau dari maskapai penerbangan seperti ini nih. Tapi kalau di perusahaan, yang bergerak di apa, sebentar ya, laptop saya mati ini. Jadi saya sebut kalau di hotel hotel berbintang kok lain ya dandanannya, cara menata rambutnya, tingginya roknya, high heels-nya, wanginya, itu nggak mungkin sama dengan orang yang ada di daerah operasi ya, yang biasanya ada di kilang-kilang minyak atau di daerah pertambangan, terus kamu berharap dia akan datang dengan rambut yang ditata sebegitu indahnya, wangi, make up-nya, dandanannya glamor gitu, nggak mungkin. Jadi, orang ini pun yang muncul ke depan publik ini adalah representasi dari perusahaannya dia. Jadi kalau orang dari bank biasanya kita lihat mereka tuh lebih, menunjukkan kepekaan atau kelebihannya dalam hal hitung-menghitung atau, sesuatu yang berkaitan dengan finance, dengan istilah-istilah di bidang finance yang sangat dikuasai. Begitu juga ketika kita menghadapi humas dari rumah sakit tertentu, kalian akan lihat itu, wah, ya mereka kok udah seperti dokter ya. Memang kebanyakan sih humas-humas di rumah sakit itu adalah dokternya yang menjadi humas ya. Kalau kalian pergi mungkin entah di Rumah Sakit Pondok Indah atau di Mayapada atau di mana ya, biasanya kalian akan lihat, wah, humasnya beda banget nih sama humas dari, eee, apa namanya, Garuda Indonesia atau dari Qatar Airways atau dari, Dubai atau dari manalah ya, perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan lainnya. Mereka tuh kayaknya bisa, saya baru ketemu mereka, saya kayaknya kok yakin ya rumah sakit ini kayaknya kredibel gitu ya, karena penampilan dari humasnya pun ternyata dia memang dokter, dia bisa menjelaskan dengan istilah-istilah yang biasa dipergunakan di bidang medis. Nah, tapi bukan berarti semua humas di rumah sakit itu harus dokter ya. Ini kadang sama dengan mana yang lebih dulu telur atau ayam. Ada yang bilang, harusnya lebih baik yang menjadi humas di rumah sakit itu adalah dokter, karena dia bisa menyampaikan dengan bahasanya, dia memahami bidang kesehatan itu karena dia belajar, sehingga dia bisa menyampaikan dengan istilah-istilah yang lebih pas, ketimbang misalnya kita menggunakan orang-orang dari humas, seperti misalnya kalau kita mengajak si Ilvi misalnya ya, Ilvi kan dia anak sosial humaniora, dia nggak mengerti tentang bidang kesehatan. Jadi dia harus belajar lagi istilah-istilah kedokteran, sehingga ketika dia menyampaikan ke media sering nggak pas rasanya gitu. Tapi itu adalah 2 pendapat yang berbeda untuk, memperbandingkan kalau mengambil humas di rumah sakit apakah sebaiknya dari bidang kesehatan atau orang dari luar yang diberi pembekalan di bidang kesehatan. Jadi ini, sampai sekarang seringkali menjadi polemik dan dipertanyakan, bagaimana sih sebaiknya termasuk juga di bidang yang lain ya, kalau kita bicara otomotif gitu ya, apakah orang yang bekerja di humas otomotif nih harus orang yang sudah bekerja di situ di departemen tertentu lalu dia dijadikan humas, atau orang yang dicabut dari
dari industri ya gitu, agensi misalnya, lalu diberikan pengayaan materi tentang otomotif, mana kira-kira yang lebih pas menduduki jabatan tersebut di institusi tersebut. Nah, ini menurut saya sih debatable ya. Jadi kalau orang yang udah pintar, mau dikasih dimanapun dia pasti akan tetap pintar sebetulnya. Tapi terserah kalian mungkin punya pendapat yang berbeda dari saya. Silakan kalau ada yang Mbak, saya pikir kayaknya mendingan gini deh Mbak. Barangkali si Jihan, Jihan ada pendapat Jihan? Halo, nah ini kan kalau saya panggil nggak nyaut nih, saya nggak tahu nih handphonenya apa namanya hadir, tetapi jiwanya ada di sini, raganya di sini, jiwanya di tempat lain, saya nggak tahu nih. Jihan, Maria, Maria Gabriela, Hadir Mbak. oke, Maria punya pendapat bagaimana? Kalau dia ada yang bertanya seperti itu, Maria, mendingan humas di rumah sakit persahabatan itu dokter deh. Jangan orang dari humas misalnya, jangan lulusan humas. Atau biarin aja dari lulusan humas, nanti kita ajari, kita kasih pelatihan. Menurut kamu gimana baiknya? Kamu lebih Eh, pro yang mana? Atau mungkin Hah? izin menjawab ya Mbak. Iya, Eh, silakan. Mungkin kalau dari aku humas humas tuh emang punya tempatnya gitu di rumah sakit apa sih yang tadi Mbak bilang kedokteran gitu. Kalaupun kedokteran juga mungkin pasti dia harus belajar banyak tentang humas juga. Dan kalau humas pastinya dia sudah punya tempat di situ. Jadi kalau misalnya kamu, menurut kamu orang yang lulusan sekolah perhumasan mungkin entah dari, katakanlah nih kamu meneruskan kuliah bidang humas di Australia gitu ya. Kamu kemudian ditawari bekerja di rumah sakit Mayapada sebagai humas. Kompetitor kamu sebelum diterima adalah dokter juga yang interest untuk jabatan yang sama. Kalau kamu yang pembuat keputusan, kamu memilihnya tetap anak yang lulusan humas ini gitu. Iya Mbak, tetap. Kelebihannya. Karena mungkin sudah lebih banyak mengenal humas, sudah belajar lebih banyak tentang humas, jadinya agak gampang kalau tetap berada dan tetap jadi posisinya humas. Oke. Makasih Maria. Yang lain mungkin Sama-sama ada Mbak. pendapat ya, ada pendapat yang berbeda mungkin dari Krisna atau Lulu atau Musyab. Siapa yang mau kasih pendapat? Mbak, saya mau kasih pendapat, Mbak. Saya Zara. Zara. Ya. Menurut saya, dalam satu tim itu harus ada dua, Mbak. Harus ada humas dari bidang kesehatan atau bisa jadi dokter dan lain sebagainya, tenaga kesehatan, dan satu lagi dari humas sendiri, seorang humas gitu. Kenapa? Karena pastinya kalau kita cuman apa ya? Kalau kita cuman menggunakan humas aja, pure humas itu eh, akan sangat mudah terjadi kesalahpahaman, miskomunikasi dan sebagainya walaupun sudah melewati banyak pelatihan karena seorang humas aja itu menurutku sebagai PR di rumah sakit itu harus punya fondasi yang cukup dan pemahaman yang luas terkait bidang kesehatan gitu, Mbak. Sedangkan di sini fungsi tim dari dokter sendiri nantinya akan saling membantu terkait pastinya kan nanti mungkin ada berbagai apa ya, berbagai eee, aduh maaf, Mbak, saya blank. Tenang, tenang, Zara, tenang. Heeh. Jadi yang tertinggi, yang paling tinggi itu misalnya katakanlah jadi direktur humas gitu. Apakah yang tadi yang kamu sebut orang dari humas atau yang dokternya ini gitu yang dari bidang kesehatannya? Oh, menurut saya tetap dari humas, Mbak. Tetap dari humas dengan alasan sama dengan Maria tadi atau ada jawaban lain Kurang lebih sama, tapi nantinya eee, di dalam timnya?
jelaskan kalau kita mungkin lagi conference dan segala macam gitu ya, Mbak, akan ada satu orang pendukung yang bakal menjelaskan lebih, rinci dan lebih detail terkait hal-hal yang berkaitan dengan rumah sakit atau kesehatan gitu, Mbak. Dan disitulah peran seorang dokter untuk menjelaskan gitu. Oke, berarti kalau kamu nih sebagai CEO diminta untuk mengangkat direktur humas, kamu akan tetap milih orang humas. Tetapi di dalam bidang humas ini ada tim humasnya, Iya, ada dokter. Mungkin dokter iya, muda, seperti itu kan? iya betul, Mbak. Oke, makasih Zara. Oh, Hah? maaf, Mbak, yang tadi saya lupa itu krisis gitu karena, krisis jadi itu harus tetap ditangani oleh, seorang humas profesional, Mbak, nggak bisa ditangani oleh seorang dokter tanpa background yang jelas, untuk menyelesaikan krisis itu sendiri gitu, Mbak. Maaf ya, Mbak, tadi lupa bahasanya apa, makasih, Mbak. Makasih. Nih saya senang nih dengan 2 jawaban ini ya, ada Maria tadi sama Zara nih. Tapi coba mungkin ada yang pendapat yang berbeda, silakan satu lagi deh, biar ganjil kalau 2 tuh kayaknya kurang sreg. Coba satu lagi, jadi Mbak, ganjil. saya Yuk, mau dong Siti Alisha, Mbak. oke, silakan. Oke, mungkin sebelumnya tadi kan pilihannya itu antara lebih baik humasnya itu humas rumah sakit itu orang dokter yang bukan humas atau Iya, dia orang humas gitu ya, Mbak. iya, betul Nah, Alicia. Heeh. sebenarnya kalau untuk saya sendiri itu pasti ada kurang lebihnya, lebih ke kurang apa sih kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Kalau misalkan humasnya ini adalah seorang dokter, emang kelebihannya itu yang pasti dokter ini punya pemahaman yang lebih mendalam gitu ya tentang, Mhm. kan kayak bagaimana prosedur medis dan gimana, challenge yang bakal dihadapi sama pasien dan juga tenaga medis lainnya gitu. Jadi, bisa lebih apa ya, membantu untuk menyampaikan informasi yang lebih tepat gitu ke masyarakat Mhm. juga. Cuman kelemahannya yaitu karena mungkin kalau dokter kan ya, apa ya, mungkin fokusnya lebih ke sainsnya gitu kan ya, gimana kayak, ke medisnya gitu. Jadi kalau misalkan untuk di bidang komunikasi dan manajemen kehumasan itu, agak kurang. Jadi untuk kayak ngelibatin apa ya, pasti mereka punya keterbatasan lah gitu untuk kayak mengelola situasi yang, ngelibatin media atau kayak tentang Iya. gitu dan gimana tentang strategi branding-nya gitu, mungkin itu juga kurang. Tapi kalau misalkan untuk humas yang dilatih, mmm, anak humas gitu ya, itu Mhm. kelebihannya yang pasti punya latar belakang di bidang kehumasan dan juga punya keterampilan, dalam berkomunikasi. Jadi, jadi mungkin untuk kayak sebagai humasnya itu mungkin lebih cocok karena bisa apa ya, bisa tahu gitu gimana, nanganin krisis, terus juga bisa kayak ngerancang campaign juga untuk rumah sakit itu sendiri. Tapi kelemahannya itu kembali lagi, pasti perlu waktu juga untuk memahami secara mendalam tentang prosedur medis dan terminologinya gitu. Jadi, kurang paham akan hal-hal yang berkaitan sama medis. Jadi kalau untuk saya sendiri sebenarnya ini bukan nggak setuju sama, Mhm. pernyataan teman-teman sebelumnya, Iya. sendiri itu, lebih setuju gitu ya kalau misalkan, yang jadi humasnya itu adalah orang yang punya latar belakang medis, misalnya kayak para medis atau semacamnya, tapi diberi pelatihan khusus di bidang komunikasi gitu. Karena, menurut saya kalau kayak gitu bakal lebih efektif aja sih, Mbak, karena kan kayak, apa ya, bisa kayak melalui satu orang aja gitu untuk kayak penyampaiannya atau jadi humasnya. Mhm. Bisa efektif juga gitu dalam, menyampaikan informasi ke masyarakat gitu. Jadi kalau menurut saya karena, apa ya, belajar medis itu jauh lebih lama gitu ya dibanding belajar komunikasi. Jadi Mhm. kalau Mhm. saya sendiri prefer untuk kayak orang yang punya latar belakang medis yang, dikasih keterampilan untuk atau pelatihan untuk jadi seorang humas gitu sih kalau dari saya sendiri. Oke, terima kasih Alicia untuk penjelasannya yang sangat luar biasa ya. Kalau kalian bertiga ini mewakili teman-teman kalian yang ada di ruangan ini saat ini, berapa orang nih kalian hari ini ya? Berapa orang nih Alicia? Tunggu sih.
Mau lihat tadi yang hadir nih berapa? Jadi 39, Mbak. di luar 40 tambah Mbak Amel ya. 39, 40 tambah Amel. Kalau saja ya 3 orang ini mewakili 39 temennya, nilai kalian udah 10 semua kalau ini soal keluar di UTS. Sayangnya nilai UTS kalian tuh jeblok ya. Jadi jawaban-jawaban seperti ini adalah jawaban-jawaban yang sangat menunjukkan kecakapan berpikir kalian untuk mengaitkan satu fenomena dengan fenomena yang lain. Jadi untuk itu tugas kalian untuk perbaikan mid test kalian ya. Sekarang dicatat sebelum lupa ya. Pertanyaannya seperti yang saya ajukan tadi. Pilih humas dengan latar belakang pendidikan kehumasan atau humas dengan latar belakang di industri tempatnya ditempatkan. Pilih humas dengan latar belakang kehumasan atau orang yang berlatar belakang bidang pekerjaannya tapi ditempatkan di humas. Jadi misalnya tadi dokter di rumah sakit maka humasnya dokter gitu ya. Kalau dia di bidang kalau dia di bidang otomotif, maka harus orang yang dari otomotif, lalu dikasih bekal-bekal tentang kehumasan. Kalian lebih memilih yang mana dengan alasan apa? Sebenarnya dari 3 jawaban tadi, kalian sudah mendengarkan jawaban yang mana yang paling bisa kalian yakini bahwa itu akan bisa bekerja sebagai seorang humas. Ya. Nah, untuk hal ini, kalian saya minta membaca berita dengan melampirkan beritanya, tautan beritanya ya. Tautan beritanya, ketika ada krisis di rumah sakit tertentu, rumah sakit cari ya, ini kasusnya lama ya. Yang saya ingat ada krisis di rumah sakit menggunakan bahan baku obat-obatan yang diperoleh dari saya jadi lupa. Saya nggak usah nyebut brand ya, tapi dari apa namanya kalau produsen obat itu kita sebutnya perusahaan apa? Farmasi, Mbak. Farmasi, ya, dari farmasi. Dari sebuah farmasi terkenal di Indonesia, dikonsumsi, kalau saya nggak salah waktu itu adalah alat infus, ya, dikonsumsi di rumah sakit tertentu. Coba lihat PR-nya apakah dokter atau orang dari humas, ya. Yang kedua, orang yang ada di organisasi seperti Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, humasnya berlatar belakang humas atau orang yang memang ada bekerja di PSSI. Lalu dia ditempatkan menjadi juru bicaranya sebagai humasnya. Lalu lihat kasus kecelakaan kendaraan roda 4 mobil. Kalian boleh cari yang mana aja, ada brandnya, boleh sebut ada brand itu, kalau saya nggak salah mungkin ada Nissan, ada Opel Blazer, ada Toyota gitu ya. Ada kasus di mana kendaraan itu ditarik dari pasaran karena dianggap ada cacat produksi atau kendaraan itu mengalami sebuah musibah. Jadi harus ada yang ngomong keluar, yaitu humasnya. Nah, humasnya ini apakah berlatar belakang humas atau dari otomotif? Udah 3 ya. Farmasi, apa tadi saya yang kedua sebelum yang otomotif saya sebut yang apa? Sepak bola ya. Dari sepak bola PSSI. Ya ini 3. Yang keempat, kecelakaan pesawat terbang, maskapai penerbangan. Humasnya adalah benar orang berlatar belakang humas atau orang dari industri kedirgantaraan. Nanti kalian lihat ini orang-orang ini, 4 bidang ini, kalian lihat, kalian analisis mana yang bisa diterima masyarakat ketika menyampaikan statement, baru kaitkan. That's why saya bilang pilihannya adalah yang A atau B tadi. Paham nggak Muhammad Noval, maksud pertanyaan Mbak Amel dengan penjelasan barusan?
Kalau kurang jelas biar saya ulang. Kurang lebih paham Mbak dari keempat Iya. bidang tadi itu. Kita lihat dari berita yang keluar yang disampaikan dari perusahaan itu, humasnya itu berdasarkan latar belakang kehumasan atau berdasarkan latar belakang industri. Terus Mm-mm. kita analisa beritanya, terus kita lihat respon dari publik mana sekiranya dari 4 berita itu dan dari latar belakang mana yang responnya itu lebih diterima sama masyarakat, begitu Mbak. Oke, baru kalian kasih statement kamu ya, itu sebabnya gini ya. Jadi jangan lupa karena kita ini adalah kelas humas, saya berharap jawaban kalian adalah harus berlatar belakang humas gitu ya. Tapi mungkin ada sesuatu yang perlu dibenahi di dunia kehumasan kita nih. Bisa saja kalian berpikir kritis untuk hal itu ya. Jadi tulis, diketik, dikumpulkan pada saat kita ketemu di kelas pada hari Selasa depan ya. Dengan menyertakan ini boleh kamu berita itu di-print juga, berita dari medianya ya, pasti satu aja biar nggak banyak kertas ya. Oke. Nah, saya lanjutkan ya, udah jelas ya. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Jadi, itu adalah PR untuk minggu depan untuk perbaikan nilai kalian. Terus terang nilainya semuanya tidak ada yang hampir sama gitu loh kalian semua itu ya. Jadi, saya agak sedih juga. Mungkin entah di mananya ya, itu perlu saya analisis lagi. Tapi kalau dari apa yang dijawab oleh teman-teman kalian yang 3 barusan, saya bisa mendengarkan bahwa ternyata kalian nggak entah apa yang salah ya. Nanti kita diskusi lah ya tentang pertanyaan di ujian kemarin ya. Baik, kita bisa lanjutkan ya. Oke. Nah, kita juga masuk ke jenis-jenis interview ya, Ilvi. Ilvi kan yang operate ya sekarang ya. Udah Ilvi jenis-jenis interview, oke. Nah, kalian nanti harus mengetahui bagaimana sih wawancara itu berlangsung, ya. Biasanya bisa one on one, satu wawancara dengan satu narsum, bisa saja satu orang hostnya, kalian datang dengan 3 orang dari perusahaan kalian, atau pewawancaranya 2, kamu dikeroyok, kamu sendiri, bisa seperti itu, ya. Kemudian wawancara itu tidak harus offline di studio misalnya, atau di kantor, bisa saja melalui telepon, ya. Kemudian kita kalau melalui ini ada untung ruginya ya. Kalau wawancara itu dilakukan dengan tatap muka atau offline, biasanya kalau kita kurang bisa mengatur air wajah kita akan terlihat kita kesal dengan pertanyaan itu atau kita senang, antusias kalau pertanyaannya sesuai dengan harapan kita. Tapi kita dongkol ketika si penanya ini terlalu bertanya dengan ekstrim, ya kan? Jadi wajah yang berubah-berubah seperti itu kan terlihat tidak baik gitu ya, terbaca oleh si audiens. Nah, tapi kalau melalui telepon, orang tidak tahu bahwa kita sedang ekspresi wajah kita tegang atau bagaimana atau dongkol gitu ya, tapi tone atau intonasi kita saat berbicara yang diperhatikan. Kemudian kita mungkin sedang sibuk, ya kita nggak punya waktu untuk datang offline, kita nggak punya waktu untuk menjawab lewat telepon, tetapi di saat kita senggang, kita bisa mengetik jawaban kita dan mengirimkan kepada si penanya. Jadi kalau dulu ada mesin fax, sekarang bukan mesin fax saja lagi ya, kita bisa menggunakan email atau kita melalui WhatsApp. Seperti itu, jawabannya bisa kita kirim. Bahkan sekarang lewat WhatsApp pun sudah dianggap biasa saja. Kalau dulu dianggap itu nggak sopan gitu ya. Sekarang malah media yang suka bilang, tolong di WhatsApp aja ya Mbak, dibalas di sini biar cepat. Tolong Mbak videokan aja atau voice record aja Mbak di sini biar cepat. Jadi lebih mudah dengan jalur komunikasi lewat WhatsApp seperti ini. Nah, kemudian ada juga yang melalui video. Tadi saya udah bilang ya, melalui video kita tapping sendiri atau bisa saja si pewawancara dari kantornya di TV One, kita ada di Jogja, Bandung, Surabaya atau dimanapun kita membuat teleconference untuk suatu isu yang ingin segera kita tanggapi. Jadi interviewnya bisa dengan beberapa cara seperti yang tadi saya sebutkan di sini. Di sini ada 4 gitu ya. Kemudian tentu kita harus mempersiapkan orang sebelum dia diwawancara ya dengan tadi pilihan-pilihan yang offline kah, telepon kah, di email kah dan sebagainya ya. Jadi kita harus membuat Q&A seperti saya bilang tadi, kemudian membuat skenario terburuk kira-kira seperti apa. Jadi kita jangan
merasa bahwa kita udah bikin Q&A, kita mempersiapkan baju si orang yang akan muncul nanti ke TV atau radio atau waktu di foto itu seperti apa gitu ya, sampai kita persiapkan bajunya, tampilannya, cara dia menjawab gitu ya. Tapi kita harus mempersiapkan juga kalau ada terjadi sesuatu yang di luar perkiraan kita. Jadi gimana kalau ada senarionya yang the worst scenario yang kita hadapi. Nah, jadi kita harus memberikan ke orang yang memberikan jawaban tersebut atau spokesperson kita itu, kita jelasin. Kadang-kadang apa yang sudah kami bikin di Q&A bisa saja pertanyaannya melenceng di luar dugaan. Bapak harus siap ya. Jangan bereaksi spontan dengan misalnya Bapak menggerutu atau gimana bilang, ini kan nggak ada nih di pertanyaan, nggak boleh. Anda kan nggak mengajukan pertanyaan. Jangan, tapi Bapak lebih baik bilang pertanyaan ini di luar dari konteks kan kami jawab di lain kesempatan. Jadi Bapak tetap tenang. Kita bisa bilang seperti itu ya. Kemudian kita bilang, jangan kalau udah mengakhiri wawancara seperti itu, jangan langsung Pak, walk out ya, tapi tenang aja sampai kita menutup wawancaranya dengan baik. Karena kita ingin besok kalau kita yang perlu media masih berkenan untuk interview kita. Jadi kalau kita sudah diberikan kesempatan wawancara lalu kita emosional, besok kita kan akan ketemu orang yang sama. Iya kan? Apalagi kalau misalnya bidang yang dibicarakan sama-sama education, misalnya sama-sama pendidikan. Orangnya itu lagi gitu. Jangan sampai dia blacklist kita karena kita, wah itu Bapak yang waktu itu ya, yang ngamuk ya. Oh itu Bapak yang waktu itu emosi lalu angkat kaki ya. Jangan memberikan kesan yang seperti itu. Ya. Kemudian, jadi kadang-kadang juga kita datang ke sebuah event lalu padahal kita diminta wawancara. Kemudian diminta, Pak boleh difoto Pak? Apalagi kalau dia bilang, Pak ini kita perlu untuk ada acara yang lain di televisi, untuk apa, untuk keperluan dokumentasi dan lain-lain gitu ya. Kadang-kadang media suka begitu. Padahal kita udah bilang, bos saya ini di root kami ini ingin segera pindah ke tempat lain karena ada rapat. Tapi kalau kita menjawab dengan, oke, mungkin 2 menit saja ya Mbak ya. Kasih aja kesempatan, jangan, aduh jangan ya, aduh ini apa. Jangan mengesankan seperti, ya baik Mbak, tapi cuma 2 menit ya. Dengan cara yang seperti itu, kita memberikan sekali lagi impression yang baik kepada media. Kan kita nih belajarnya media relations ya, untuk menjalin relasi yang baik dengan media. Slide ke-11. Tadi udah terlewat. Oke. Slide setelahnya. Oke, aturan dasar dalam mendampingi spokesperson. Oh, ini tadi ya, kita memberikan talking points dan seterusnya. Kita diharapkan di dalam mendampingi spokesperson ini kita juga melakukan taping. Kita juga merekam. Ya, in case of terjadi sesuatu, kemudian wawancara kita dipotong-potong untuk memberikan ketika ditampilkan kok jadi sepertinya ada pesan-pesan tertentu seolah-olah kita sebenarnya kita tuh netral menanggapi sebuah isu. Tapi karena dipotong-potong bisa terkesan kita tidak netral. Kan kita punya rekamannya. Jadi kita bisa misalnya kita punya lawyer gitu ya, kita bisa bilang jalannya wawancara nggak seperti itu loh. Ini udah dipotong-potong nih, sehingga menggiring opini. Kita bisa bilang seperti itu, karena itu untuk kepentingan apapun ya, kita perlu merekod pembicaraan atau rekaman dari berjalannya wawancara. Ya, baik itu wawancara yang ada orang datang ke kantor, kemudian dia wawancara, atau ada orang menemui kalian dengan doorstop ya, di tengah jalan, Pak, sebentar Pak, minta statement seperti ini, kalian perlu membuat catatan, taking notes, record, itu penting sekali. Lalu ambil foto, jurnalis yang wawancara kemarin yang seperti ini nih, yang namanya si ini, wajahnya seperti ini. Jadi itu benar, kadang-kadang jangan sampai salah, ada saja di era sekarang, ada wartawan-wartawan bodrek, ada wartawan-wartawan gadungan gitu ya, kita nggak pernah tahu kalau kita nggak punya hubungan yang baik sehingga kita hafal nama, wajahnya, dan medianya. Nah, karena itu juga kalau kita kurang, ini anak ini dari mana ya, kita foto aja. Jadi kita punya fotonya, kita tanya kepada media atau jurnalis yang kita kenal, Mas ini benar nih Mas, dari dari Waspada, ini benar dari Harian, Mas ini benar ya dari IDN Times atau dari Liputan 6 atau dari Viva gitu, Viva News atau dari manapun ya. Next.
Nah, ketika kita mau diwawancara, yang pertama biasanya kita tanyakan adalah topiknya apa. Boleh nggak sebelum kami menjawab menjawab permohonan Anda, bisa mengirimkan daftar pertanyaannya Mbak atau Mas. Biasanya mereka akan kirim list pertanyaannya. Sekitar nggak lebih dari 10 ya biasanya pertanyaan itu dikirimkan. Tapi kalau untuk wawancara pakar aja ya, jadi kadang dia minta pakar UI, lalu dia minta pakar dari ITB gitu. Mungkin dia mengajukan pertanyaannya cuma 2 atau 3 pertanyaan, karena dia akan lempar ke tempat lain. Itu kemudian di-compile menjadi sebuah tulisan. Ya. Nah, ketika mereka menanyakan mau wawancara A atau B atau C, apa aja angle-nya, baru kita cari pakar siapa yang kira-kira lebih pantas atau lebih pas untuk menanggapi isu tersebut. Misalnya, ini kemarin lagi rame-rame tadi, apa ya, isu yang lagi rame tentang apa sih? Lebaran. Selain Lebaran apa nih? Kalau yang secara global, Kaisar lagi hangat isu apa Kaisar? Hak angket. Hmm. Dari luar negeri, global. Penyerangan Israel. Israel ya, lagi masalah itu ya. Nah, berarti Mbak, saya butuh nih Mbak, pakar dari UI, pakar hubungan internasional nih. Dia mungkin tanya begitu ya. Kita siapkan pakar-pakar hubungan internasional ya. Nah, kemudian orang ini biasanya menanggapi isu-isu seperti ini. Kapan sih dia terakhir diwawancarai? Nah, kalau orang itu terus, kita cari yang muda. Kita mungkin punya orang muda yang pendapatnya bisa sama, tetapi karena dia lebih muda, dia datang dengan tawaran-tawaran statement yang berbeda dari yang sudah umur katakanlah 60, 70 tahun ya. Jangan itu terus orangnya gitu ya. Ada angin segar dari kita dengan memberikan pakar atau sebagai juru bicara dari tempat kita ya. Kemudian tentukan jenis interview yang digunakan. Oke lah Pak, kalau dia udah tua Pak, boleh nggak Pak ya by phone aja? Atau kalau dia masih muda kita pengen banyak orang yang melihat dia, Pak ini wawancara di TV kan Pak gitu ya. Jadi kita minta juga mereka mengirimkan daftar pertanyaan, kita minta dijelaskan di mana, di ruang berapa, studio mana, jam berapa, hari apa, semua dijelaskan dengan detail supaya jangan sampai nyari parkir susah, nyari ruangan susah, kemudian ternyata kita sampai udah tinggal 5 menit nggak sempat. Biasanya kalau mau wawancara TV itu ada yang make upin kita ya, walaupun cowok juga pakai lip gloss gitu supaya bibirnya tidak terlalu kering dan sebagainya, ada yang touch up sedikit gitu. Jadi jangan muncul begitu aja di televisi. Nah, kita ternyata nggak sempat diapa-apain karena kita datang mungkin pas udah mau mulai ya kan. Jadi kita juga harus mengatur jam berapa Pak? Setengah jam sebelum ditentukan, atau kalau perlu di make up mungkin kita 1 jam sebelumnya udah ada di studio tersebut. Ya, jadi semua tadi Q&A kita ketik, kita berikan di dalam di dalam sebuah map kepada kita udah tahu nih, kita sebagai PR yang dampingi, spokesperson kita udah punya juga, dan dia udah bisa baca-baca jawaban yang kita berikan terkait dengan Q&A yang kita buat. Nah, sebelum wawancara, reporter udah kita informasikan sebelumnya, Mas, ini video profil kami ada di sini, ini company profile kami, ini brosur-brosur, ini tentang program-program yang kami lakukan, ini program pengabdian masyarakat kami, ya kan? Kita berikan kepada media untuk dibaca. Si reporter biasanya membaca cepat ya, jadi dia sudah dapat glancing, dengan baca aja dia udah dapat sekilas info tentang perusahaan kita. Jadi dia pengetahuannya cukup, ya kan? Juga kita berikan biografi singkat dari si narasumber kita. Dia akan menyampaikan, misalnya seorang interviewer yang baik, ya, misalnya katakanlah si Musyab ya, Musyab mungkin akan bilang, ya Naufal Arik Aziz ini sudah 15 tahun lebih bekerja di LSM ABCD, yang dia juga sering sekali menulis tentang konflik-konflik di Timur Tengah.
Nah, jadi pada hari ini dia akan memberikan pendapat tentang apa yang terjadi, konflik yang terjadi di Timur Tengah, karena dari apa yang kami baca, dari tulisan-tulisannya maupun pendapat-pendapatnya di media massa, beliau sangat memahami tentang latar belakang kasus atau pertikaian yang terjadi di Timur Tengah. Biasanya dia akan menyampaikan seperti itu, karena itu kita perlu melampirkan biografi singkat dari orang yang akan diinterview. Oke, tadi itu dari persiapan kita, kemudian sebelum wawancara, kita tadi udah saya bilang minta waktunya kapan, di mana, jam berapa, kemudian kita membuat Q&A dan seterusnya. Nah, kita masuk ke slide ke-14. Slide 14, teknik interview. Di teknik interview ini sudah ada materi dari apa yang saya berikan kepada kalian. Jadi waktu teman kalian presentasi sudah kalian dengarkan. Jadi tujuannya itu adalah untuk interview sebuah topik atau tema. Karena itu persiapkan diri, perlu latihan di depan cermin, ya. Itu latihan dasar sekali dari public speaking adalah berbicara di depan cermin, ya, latihan sendiri. Kemudian apapun pernyataan-pernyataan, karena kita bersaing, berkejaran dengan durasi, maka simplify setiap jawaban yang ingin kita berikan. Kemudian poin-poin penting yang ingin kita sampaikan, katakan di awal. Jadi itu stressing kita. Jadi saya setuju. Langsung kalau misalnya ada sesuatu yang mau kita mengatakan sikap kita langsung saya setuju terhadap apa yang, jadi bukan dengan apa yang kita lihat akhir-akhir ini semua pergolakan gini, saya setuju. Jangan di belakang kita menyebutkannya. Karena boleh jadi belum sampai saya setuju, baik Pak, karena waktu kita terbatas, saya akan menghentikan sampai di sini saja. Ya, kan kita nggak sempat mengeluarkan statement sikap kita tadi, ya. Jadi apapun poin penting, stressing kita, dapatkan pada awal setiap wawancara mengajukan pertanyaan pada kita. Kemudian, kalau kita diinterview orang, panggilan sebut atau panggil nama si pewawancara, ya, dari awal sering. Jadi misalnya itu untuk menunjukkan satu adanya perhatian kita pada yang menginterview, kita mengapresiasi yang menginterview, juga menunjukkan bahwa kita konsentrasi pada apa yang sedang kita perbincangkan hari itu. Begitu Ibu Nindya Mutiara. Jadi pada hari ini seperti tadi pertanyaan Ibu Nindya kepada saya ingin menggarisbawahi. Jadi begini Bu Nindya. Jadi dia mengulang-ulang Nindya. Itu akan membuat orang yang mewawancara merasa dekat, ya. Artinya, dia pay attention sama saya ya, dia nyebut nama saya, dia nggak lupa. Baik, mungkin itu aja jawaban yang saya berikan sampai saat ini Bu Nindya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi silakan Bu Nindya. Gitu. Atau Ibu Reina Harin, saya berterima kasih Ibu mengundang saya. Jadi jawaban pertanyaan saya adalah tidak untuk tidak ya untuk menanggapi bla 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 gitu. Ya. Kemudian yang penting bukan hanya apa yang kita sampaikan atau yang penting bukan misalnya kita mengatakan tidak atau iya, bukan gitu, tapi bagaimana kita menyampaikan hal itu, menekankan tentang hal itu, atau menyampaikan supaya orang paham bahwa ini adalah putusan yang sudah dipertimbangkan, keputusan yang sudah dengan matang dibahas, gitu. Jadi kami di perusahaan bersikap netral untuk hal yang terkait dengan dan seterusnya, dijawab seperti itu. Jadi orang itu dapat di awal aja udah apa ya istilahnya ya, gitu ya. Ya dia jawabnya seperti ini. Kami loh, mereka sudah membahas hal ini di perusahaannya, gitu ya. Pertanyaan yang sulit tidak harus dijawab secara langsung. Nah, ini penting ya, teori berkelit nih ya. Pertanyaan yang sulit kalau dijawab dengan durasi yang pendek, tidak bisa kalian menyampaikannya sedetail yang kalian inginkan. Boleh jadi dengan jawaban yang pendek malah interpretasi si pewawancara bisa salah. Karena itu lebih baik kalian menjawab tetapi adalah secara normatif saja. Minta kesempatan lain untuk dapat bertemu supaya bisa menjelaskan lebih detail, lebih panjang lagi. Jadi setelah diwawancara, untuk yang tadi saya jawab itu Mbak, silakan datang kalau mau berbincang-bincang di kantor saya, kami terima dengan tangan terbuka. Jadi
jangan mengelak, jangan tidak menjawab, tapi tetap menjawab ya, dengan menjawabnya dengan menjawabnya dengan tidak terlalu panjang karena durasi kita tuh sedikit. Karena pertanyaannya bukan hanya satu kan, tapi kalau satu pertanyaan sulit itu kalian jawab panjang lebar, yang lain tidak bisa kalian jawab lagi nanti pertanyaan yang sudah dipersiapkan untuk ditanggapi ya. Berpikir cepat tapi bicara dengan ritme yang pelan. Jadi yang paling penting adalah ketika di interview tatap mata si pewawancara untuk menunjukin bahwa kalian benar-benar serius, tidak mendengar yang lain, tapi apa yang dikatakan si pewawancara. Ketika dia berbicara, kalian menangkap maksudnya, udah langsung mempersiapkan jawaban atas apa yang dia tanyakan itu. Jadi baik, kan kita udah menangkap nih, bagaimana Pak dengan adanya isu di luar